Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah lama ya kita tidak berjumpa di YouTube. Nah, anak-anak ibu, sebelum belajar kita baca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak ibu, hari ini adalah materi terakhir dari tema 4, subtema 4. Nah, muatan pelajaran kita adalah matematika. Adapun tujuan belajarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bentuk benda menurut bangun ruang. Jadi, ketika kita memperhatikan benda-benda di sekitar kita, kita bisa mengaitkannya dengan bentuk bangun ruang tertentu. Kemudian untuk yang kedua, ada pola barisan gambar dari bangun ruang. Nah, sama seperti pelajaran sebelumnya di subtema 2, ada pola barisan gambar, tetapi dia yang bangun datar. Ada segitiga, lingkaran. Nah, sekarang ini pola barisan gambarnya menggunakan bangun ruang. Jadi ada kubus, balok, tabung, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu, untuk bangun ruang ini kita bisa memperhatikan banyak benda. Salah satunya contoh benda yang ada di sebelah kiri ini. Dia terbuat dari bahan alam, yaitu daun dan ranting kayu yang sudah kering. Nah, jika kita lihat bentuknya sangat mirip sekali dengan prisma segi 4, ya. Nah, benda ini mirip dengan bentuk prisma segi 4. Bagaimana dengan kotak tisu yang penuh dengan manik-manik ini? Nah, bentuknya mirip dengan balok, ya. Kotak tisu ini dihiasi dengan bahan-bahan buatan, yaitu manik-manik dan akrilik. Bentuknya seperti bentuk balok, ya betul sekali. Nah, ada juga anak-anak ibu kemarin sudah memberikan berbagai macam bangun ruang dari plastisin. Nah, plastisin itu dari benda buatan atau benda alami, nak sayang? Betul sekali, benda buatan ya, dia tidak alami. Tidak dibuat sendiri oleh alam, harus kita yang membuatnya. Oke? Nah, bagian-bagian dari bangun ruang ada yang disebut rusuk. Nah, rusuk itu adalah ruas garis pada bangun ruang. Sedangkan kalau sisi adalah bidang yang membatasi bagian dalam bangun ruang dengan bagian luar dari bangun ruang. Nah, kalau titik sudut adalah pertemuan dari berbagai ruas garis atau berbagai rusuk yang ada pada bangun ruang. Nah, insya Allah kita akan mempelajari bagian-bagian ruang ini lebih lanjut ya. Nah, anak-anak ibu, perhatikan benda yang dibawa oleh Udin ini. Ini adalah pot bunga. Bentuknya seperti tabung. Masya Allah. Anak-anak ibu, selain pot bunga, apa lagi yang bentuk seperti tabung ini? Iya, ada gelas ya. Ada juga kaleng susu. Mungkin juga di rumah ada yang cereknya seperti bentuk tabung ya. Terus ada juga drum mungkin, dan lain-lain sebagainya. Tahukah anak-anak ibu, kalau tabung ini rusuknya hanya ada 2? Hah? Hanya ada 2? Dari mana kita taunya? Yaitu bagian atas yang merupakan tutup dan bagian bawah yang merupakan alas. Ya, yang berdiri tegak ini bukan rusuk tabung, karena ini adalah batas penglihatan kita. Ya, jadi tabung hanya memiliki 2 rusuk, yaitu pertemuan antara selimut dengan alas dan juga pertemuan selimut dengan tutup tabung. Nah, tadi ibu sudah kasih tahu ya, ada yang namanya alas, ada namanya selimut, ada namanya tutup.
Nah, itu adalah sisi dari tabung. Tabung ini memiliki 3 sisi, yaitu bagian alas atau yang berada di paling bawah. Itu pertama. Nah, bagian yang kedua adalah bagian yang mengelilingi tabung ini. Ini namanya selimut. Kalau anak-anak ibu bergulung di selimut, nah itu kan bentuknya seperti tabung ya. Nah, terus ada bagian tutupnya. Ini juga sisi yang ketiga. Jadi, tabung memiliki 3 sisi. Bu Fatimah, titik sudutnya ternyata 0. Iya, titik sudutnya 0. Karena antara rusuk yang di bagian alas dengan rusuk yang di bagian tutup itu tidak bertemu ya. Makanya titik sudutnya 0. Berbeda dengan bangun ruang yang lainnya. Nah, anak-anak ibu, tabung itu ada yang bentuknya tegak dan juga ada tabung yang tidur atau mendatar. Pipa itu juga seperti tabung ya. Nah, anak-anak ibu, mudah-mudahan bisa mengaplikasikan gambar-gambar bangun ruang ini dengan berbagai benda yang ada di sekitar kita. Perhatikanlah pola barisan bangun ruang berikut ini. Ini ada tabung. Terus ini bangun ruang apa, Nak? Betul, kubus. Ini? Iya, kubus ya. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Siapa yang tahu pengulangannya apa saja? Ya, pengulangannya adalah 3 bangun ruang yang pertama ini. Tabung, kubus, kubus. Itu terus yang diulang ya. Jadi anak-anak ibu, kalau ditutup salah satunya ini, anak-anak ibu harus ingat pola dari barisan bangun ruang ini adalah tabung, kubus, kubus ya. Jadi yang manapun yang ditutup, yang manapun yang ditanyakan, anak-anak ibu tahu kalau polanya adalah tabung, kubus, kubus. Nah, perhatikanlah pola barisan gambar yang kedua ini. Nah, di sini agak berbeda ya. Di sini ya tabung, terus betul kubus. Nah, ini mirip seperti kubus, tapi dia lebih panjang ke samping. Siapa yang tahu ini apa namanya? Ya, ini namanya balok. Mari kita ulangi. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Nah, pada pola barisan gambar bangun ruang yang kedua ini, pengulangannya adalah tabung, kubus, balok. Seperti itu ya, terus ya. Nah, perhatikan pola barisan bangun ruang pada barisan yang ketiga. Di sini ada kubus atau balok. Betul, balok ini ya, bukan kubus ini. Ini namanya balok. Balok, balok, terus yang ini? Betul, ini namanya prisma segi 4 ya. Kita ulangi. Balok, balok, prisma. Balok, balok, prisma. Balok, balok, prisma. Berarti untuk pola barisan gambar bangun ruang yang ketiga, polanya adalah iya, balok, balok, prisma. Nah, untuk tugasnya anak-anak ibu, perhatikan nanti ya ketika Zoom meeting, insya Allah jam 10.20. Nah, karena belum ibu berikan tugasnya, anak-anak ibu belajar secara mandiri ya, belajar secara mandiri. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.